Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Iqbal Amar Mujaki, SPDI, MPDI, selaku guru pengajar mata kuliah agama. Perkenalkan, nama saya Anita Purwanti, kelas 6B, S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memenuhi ujian akhir semester genap tahun 2021 berupa video resume materi yang telah dipelajari pada satu semester ini. Tanpa berkata-kata lagi, resume pertama tentang ruang lingkup agama Islam. Akidah merupakan salah satu ajaran Islam yang memiliki kedudukan sangat penting di dalam diri seseorang. Ibarat suatu bangunan, akidah adalah pondasinya, sedangkan ajaran Islam yang lainnya seperti ibadah dan akhlak merupakan sesuatu yang dibangun di atasnya. Akidah menurut bahasa Arab atau etimologi berasal dari kata al-aqdu yang berarti ikatan, atau siku yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat, al-ihkamu yang artinya mengokohkan, menetapkan, dan arabtu bikuah yang berarti mengikat dengan kekuatan. Menurut istilah terminologi, akidah adalah iman yang teguh dan pasti tanpa ada keraguan sedikitpun bagi seorang yang meyakininya. Akhlak mulia merupakan ajaran dasar dalam Islam dan pernah diamalkan seseorang nilai-nilai yang harus dimasukkan ke dalam dirinya dari semasa ia kecil. Hasan al-Banna mengatakan bahwa ruang lingkup akidah Islam meliputi satu ilahiyah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah seperti wujud, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, dan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Nubuwah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul, termasuk pembicaraan mengenai kitab-kitab Allah, mukjizat. 3. Yaitu ruhaniyah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik seperti malaikat, jin, iblis, dan roh. 4. Samiyah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat samai. Maksudnya melalui dalil nakli berupa Al-Quran dan As-Sunnah, seperti alam barzah, akhirat, azab kubur, tanda-tanda kiamat, surga, neraka, dan lain-lain. Selanjutnya, resume yang kedua tentang syariat Islam dan ruang lingkupnya. Syariat Islam adalah hukum yang abadi dan berlaku sepanjang masa. Syariat tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmat dan anugerah kepada semua umat manusia. Secara etimologi, kata syariat berarti segala ketentuan yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasul-Nya yang berisi perintah, larangan, dan anjuran, di mana terdapat seluruh aspek kehidupan manusia yang diaturnya. Tujuan syariat Islam menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi menjelaskan bahwa terdapat 4 tujuan utama diwajibkannya syariat Islam untuk diterapkan. Yang pertama, mengenal Allah, mengesahkannya, mengagungkan, dan mensifatinya dengan sifat-sifat kesempurnaan, sifat-sifat yang wajib, mustahil. 2. Mengatur tata cara ibadah dan mengagungkan dan rasa syukur atas segala nikmatnya yang tiada terhingga. Ketiga, menyuruh melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, menjaga amanah, sabar, dan sifat-sifat terpuji lainnya. Keempat, mendatangkan hukum dan sanksi-sanksi terkait dengan muamalah atau yang cenderung diabaikan di era sekarang. Nah, ruang lingkup hukum Islam menurut Zainuddin Ali, yaitu yang pertama sebagai ibadah yang mengatur hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan 5 rukun iman. Pertama, mengucapkan syahadat, mengerjakan sholat, mengeluarkan zakat, melaksanakan puasa, dan menunaikan ibadah haji bila mempunyai kemampuan fisik dan non-fisik. Kedua, muamalah,
ialah peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain dalam tukar menukar, seperti pinjam meminjam, jual beli, sewa menyewa, dan lain-lainnya. Jinayah ialah peraturan yang mencakup pidana Islam seperti jinah, mabuk-mabukan, murtad, dan lain-lain. Keempat, siasah adalah peraturan yang menyangkut masalah-masalah kemasyarakatan seperti persaudaraan, seperti pemerintahan, kepemimpinan, dan lain-lainnya. Kelima, akhlak yaitu sebagai mengatur sikap hidup pribadi seperti bersyukur, bersabar, rendah hati, pemaaf, berbuat baik kepada ayah dan ibu, dan lain-lainnya. Yang keenam, peraturan lainnya diantaranya makanan, minuman, pensembelihan, pemeliharaan anak yatim, dakwah, perang, dan lain-lainnya. Selanjutnya, resum yang ketiga tentang akhlak dan ruang lingkupnya. Akhlak dalam bahasa Arab yakni al-khuluq, yang berarti tabiat, perangi, tingkah laku, kebiasaan, kelakuan. Secara etimologi, perkataan akhlak ialah bentuk jamak dari khuluq atau khulukun, yang berarti budi pekerti, tingkah laku atau tabiat. Akhlak disamakan dengan kesusilaan, sopan santun. Khulukun merupakan gambaran sifat batin manusia. Nah, ruang lingkup akhlak adalah mengkaji tentang perbuatan-perbuatan manusia, yaitu menggolongkan perbuatan-perbuatan tersebut kepada perbuatan yang baik dan perbuatan yang dianggap buruk. Ilmu akhlak sebenarnya berisi pengenalan terhadap tingkah laku manusia yang berkaitan dengan norma atau penilaian perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Yang pertama, akhlak terhadap Allah adalah pengakuan dan kepasrahan kepada Allah, yaitu mengakui bahwa Allah itu ada dan mengerjakan segala yang diperintahkannya dan menjauhi segala larangannya. Kedua, akhlak terhadap diri sendiri adalah sikap seseorang terhadap diri pribadinya, baik itu jasmani sifatnya atau ruhani. Kita harus adil dalam memperlakukan diri kita dan jangan pernah memaksakan diri kita untuk melakukan sesuatu yang tidak baik untuk bahkan membahayakan jiwa. Ketiga, akhlak terhadap keluarga. Akhlak ini meliputi kewajiban orang tua, anak, dan karib kerabat. Di antaranya saling membina rasa cinta kasih sayang dalam kehidupan keluarga, berbakti kepada kedua orang tua, memelihara hubungan silaturahmi, dan melanjutkan silaturahmi yang dibina orang tua yang telah meninggal. Akhlak terhadap saudara, orang-orang yang mempunyai hubungan darah atau kerabat dengan kita seperti kakak, adik, paman, bibi, saudara, sepupu, dan seterusnya. Berbuat baik dengan saudara itu dilakukan dengan cara memelihara hubungan baik silaturahmi dengan mereka. Yang kelima, akhlak terhadap tetangga. Membina tetangga sangat penting, sebab tetangga adalah sahabat yang paling dekat. Bahkan dalam sabda Nabi Muhammad SAW menjelaskan, tidak henti-hentinya Jibril menyuruhku untuk berbuat baik pada tetangga, hingga aku merasa tetangga sudah seperti ahli waris. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nabi SAW memerincikan hak tetangga. Yang pertama, dikunjungi bila sakit, dibantu jika ada keperluan, diantarkan jenazahnya jika meninggal. Keenam, akhlak terhadap masyarakat. Yang paling utama, kesusilaan atau normal selalu tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemajuan perkembangan masyarakat. Ketujuh, akhlak dalam kepemimpinan. Seorang pemimpin hendaknya memiliki akhlak yang baik. Di antaranya beriman dan bertakwa, pintar dalam berilmu, pengetahuan, berani, jujur. Kedelapan, akhlak terhadap lingkungan, seperti sadar dan memelihara kelestarian lingkungan hidup. Selanjutnya, resum yang keempat tentang pengertian kedudukan ruang lingkup takwa. Menurut Haji Ahmad Salim, takwa adalah sikap mental seseorang yang selalu ingat dan waspada terhadap sesuatu dalam rangka memelihara dirinya dari noda dan dosa. Selalu berbuat melakukan perbuatan yang baik dan benar tentang perbuatan yang salah, melakukan kejahatan terhadap orang lain, sendiri, dan lingkungannya. Kedudukan takwa sangat amat penting dalam agama Islam dan kehidupan manusia. Disebutkan di dalam sebuah hadis
bahwa Abu Dzar Al-Ghifari pada suatu hari meminta nasihat kepada Rasulullah. Rasulullah menasihati Al-Ghifari supaya ia takwa kepada Allah karena takwa adalah pokok segala pekerjaan muslim. Dari nasihat Rasulullah itu dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa takwa adalah pokok segala pekerjaan muslim. Selain berbagai pokok, takwa juga adalah ukuran. Nah, ruang lingkup takwa yang pertama, hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala adalah hubungan perhambaan yang ditandai dengan ketaatan, kepatuhan, dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah diawali dengan pengakuan dan keyakinan akan kemahakuasaannya. Kedua, hubungan manusia dengan manusia dilakukan dalam bentuk hubungan yang baik dengan sesama, menegakkan keadilan, menyebarkan kasih dan sayang, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hubungan baik dengan sesama manusia dilakukan dengan menjalin silaturahmi. Ketiga, hubungan manusia dengan diri sendiri, menjaga keseimbangan atas dorongan-dorongan nafsu dan memelihara diri dengan baik sehingga menjadi kekuatan yang mendorong ke arah kebaikan. Keempat, hubungan manusia dengan lingkungan hidup. Oleh karena itu, Islam mengatur hubungan manusia dengan alam secara harmonis dan seimbang dengan meletakkan Allah sebagai sumber dan pemilik yang mutlak. Selanjutnya, resume yang kelima tentang Islam dan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan pada modern saat ini sangatlah penting. Demikian pula perkembangan yang telah dimanfaatkan, karena semua bidang kehidupan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan. Dijelaskan oleh Al-Quran, surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, katakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu, diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Adab menuntut ilmu. Pertama, ikhlas, keikhlaskan hasrat serta tujuan dalam menuntut ilmu. 2. Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. 3. Memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keempat, mengamalkan ilmu. 5. Berhias dengan akhlak mulia. Keenam, mendakwahkan ilmu. Pada adab ini, bila seorang menuntut ilmu memperoleh taufik untuk mengambil khasiat dari ilmunya, sebaiknya dia pula bergairah untuk mengantarkan ilmu serta mengajarkannya kepada orang lain. Nah, kenapa sih menuntut ilmu sangat besar nilainya dilihat dari segi ibadah? Nah, sebab amal ibadah yang tidak dilandasi dengan ilmu yang berhubungan dengan itu hendak sia-sialah amalannya. Syekh Ibnu Ruslan dalam perihal ini menerangkan dalam hadis yang maksudnya, siapa saja yang beramal melaksanakan amal ibadah tanpa ilmu hingga seluruh amalnya hendak ditolak, ialah tidak diterima. Selanjutnya, resume yang keenam tentang kedudukan akal dan wahyu dalam Islam. Kedudukan antara wahyu dalam Islam sama-sama penting, karena Islam tak akan terlihat sempurna jika tak ada wahyu maupun akal, dan kedua hal ini sangat berpengaruh dalam segala hal dalam Islam. Dapat dilihat dalam hukum Islam, antara wahyu dan akal ibarat penyeimbang. Akal dan wahyu itu memiliki kesamaan yang diberikan Allah. Namun kalau wahyu hanya orang-orang tertentu yang mendapatkannya tanpa seorang pun yang mengetahui.
dan akal adalah hadiah terindah bagi setiap manusia yang diberikan Allah. Dalam Islam, akal memiliki posisi yang sangat mulia. Meski demikian, bukan berarti akal diberi kebebasan tanpa batas dalam memahami agama. Islam memiliki aturan untuk menempatkan akal sebagaimana mestinya. Bagaimanapun, akal yang sehat akan selalu cocok dengan syariat Islam dalam permasalahan apapun. Selanjutnya, resume yang ketujuh atau pertemuan terakhir yaitu kewajiban menuntut ilmu. Di dalam Islam, ilmu punya kedudukan yang sangat penting. Hal ini dapat kita ketahui di dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis yang menerangkan kedudukan orang yang berilmu. Orang yang berilmu akan diangkat derajatnya beberapa derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, menuntut ilmu hukumnya wajib. Hal tersebut tercantum dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Nah, hukum menuntut ilmu ada dua. Satu, fardu ain atau wajib dilakukan oleh setiap muslim, terutama jika hal tersebut diperlukan agar umat muslim dapat menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya ilmu tentang ibadah yang menyangkut cara menunaikan sholat wajib, puasa Ramadan, zakat, menunaikan haji, dan lain-lain. Kedua, fardu kifayah. Pada mulanya menuntut ilmu adalah fardu kifayah. Misalnya dalam menuntut ilmu-ilmu lain di luar ilmu yang menjadi dasar ibadah wajib, jika seorang menyadari bahwa ia menuntut ilmu yang merupakan fardu kifayah, dia tetap mendapatkan pahala dan tentunya mendapatkan ilmu tentang hal yang dipelajarinya, misalnya saat dipelajari ilmu Al-Quran. Pentingnya menuntut ilmu. Satu, perintah membaca dari Allah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saat menurunkan ayat Al-Quran yang pertama yang diawali dengan kata bacalah, Iqra. Ayat tersebut menjelaskan bahwa baca dan menuntut ilmu sangat penting bagi umat Islam, baik pria maupun wanita. Kedua, orang berilmu memiliki kedudukan yang mulia. Ketiga, menuntut ilmu sama seperti berjihad. Dijelaskan dalam Quran surat Taubah ayat 122, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Keutamaan orang menuntut ilmu, pertama, diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan pahala yang besar di hari kiamat nanti, diberikan pahala seperti pahala orang yang berjihad di jalan Allah, dinaungi oleh malaikat pembawa rahman dan dimudahkan menuju surga. Alhamdulillah, materi pertama sampai terakhir sudah selesai. Sekian atas resume yang saya jelaskan. Mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata dan ucapan. Kesalahan hanya milik saya pribadi dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.